Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa supaya pembelajaran kita bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mas Robert bisa dipimpin berdoa. Untuk saya masing-masing berdoa. Sebelum pelajarannya saya lanjutkan, saya presensi dulu untuk melihat yang tidak hadir siapa. Aldi Setio ada? Hamdani Yasmin. Sebelumnya, terakhir kita materinya bahas apa sih? Semester kemarin coba saya ingin review lagi. Semester kemarin terakhir kita bahas materi apa? Perang Dunia Kedua. Berbagai macam propaganda yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Kemudian kita evaluasi dari berbagai macam propaganda itu mana yang paling efektif. Tapi kalau kita membahas tentang masalah Jepang, khususnya ini bab pendudukan Jepang, apa yang kalian ketahui atau apa yang ada di pikiran Anda ketika terlintas itu Jepang? Di pikiran Anda itu apa yang terlintas? Yang di layar ini ya. Yang ada di pikiran Anda apa selain Perang Dunia Kedua? Anime, Pak. Anime, oke. Yang lainnya? Romusa, oke. Teknologi. Jadi sepeda motornya buatan Jepang, Honda? Ada yang buatan Indonesia? Nggak ada. Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan lain sebagainya. Negara maju, tadi anime, oke. Kalau saya suka Naruto. Kalau nanti kita belajar tentang ini, pendudukan Jepang, kaitannya dengan istilah-istilah di Naruto itu. Tahukah kamu bahwa ada sebuah ramalan yang muncul pada masa kerajaan Kediri oleh Prabu Jayabaya itu, yang akan kaitannya itu dengan Jepang? Ada yang tahu nggak itu apa? Mas Arifin. Alasan kenapa penduduk Jawa masih bertahan melawan penjajah dari Belanda selama 350 tahun, karena mereka masih meyakini ramalan Jayabaya yang salah satu sudah teramalkan, yaitu adalah kerbau bermata biru yang berkulit putih sudah datang, dan mereka cuma tinggal menunggu ayam berkulit kuning-kuningan dari timur laut. Yang diketahui oleh Jepang, yang mereka takutkan adalah karena di ramalan tersebut Jayabaya mengatakan bahwa mereka membantu selama seumur buah jagung. Seumur jagung, jadi tanaman jagung itu usianya kurang lebih 3,5 bulan. Jepang 3,5 tahun, maka dari itu diibaratkan itu. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kaitannya dengan Jepang, nanti kita akan menyinggung tentang restorasi Meiji. Ada yang tahu apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji? Oh ya, Mbak Nala, silakan. Restorasi Meiji itu perubahan yang ada di Jepang, mengubah budaya-budaya di Jepang gitu ya. Nilai-nilai tradisionalnya tetap dipertahankan, begitu ya. Oke. Coba di classroomnya dibuka tentang video, atau di WA group tadi yang saya share itu, video propagandanya yang berkaitan dengan ini, supaya Anda paham. Berkaitan dengan gambar yang pertama. Siapa yang berorasi di situ? Sama nggak dengan yang ini? Inilah yang namanya apa di sini? Propaganda. Jadi propaganda itu apa sih? Ya, Mas Akmal. Pesan untuk memengaruhi orang. Oke. Pesan untuk memengaruhi orang supaya tertarik, supaya mau mengikuti dan lain sebagainya, itu berkaitan dengan propaganda. Ya kan? Tapi karena yang di tengah ini sosok yang familiar,
bagi bangsa Indonesia saat itu. Ini yang membuat orang Indonesia tertarik akhirnya. Tertarik untuk bekerja sama dan mendukung Jepang. Sekarang silakan Anda berkelompok. Ada beberapa permasalahan yang akan Anda diskusikan. Silakan Anda berkumpul dengan kelompok Anda masing-masing. Daftar kelompoknya sudah ada di Google Classroom ya. Oke. Kelompok 1 ada Habibatur. LKPD-nya ada di di Google Classroom ya. Ini ada yang tercetak. Saya selalu mengantisipasi kalau Anda kesulitan untuk mengakses ya. Ini untuk kelompok. Tugasnya apa Pak? Silakan Anda berdiskusi karena ada 4 kelompok. Satu kelompok kurang lebih 9 siswa ya. Masing-masing kelompok mendapatkan satu masalah yang ada di sini untuk diidentifikasi. Hasil identifikasinya silakan Anda tulis di sini. Ya, ditulis dan juga dibuat dalam bentuk infografis nanti untuk dipresentasikan. Jadi satu kelompok dibagi tim untuk membaca referensi. Yang kedua tim untuk menulis. Yang ketiga tim untuk membuat infografis. Yang berikutnya nanti perwakilan tiap kelompok, satu kelompok 2 orang akan presentasi. Oke. Coba di scan. Bisa? Nah. Sumber materinya ya ada di situ. Anda juga bisa mencari di Instagram. Ada yang punya Instagram? Ada? Semuanya. Coba klik KR Jelajah Sejarah coba. Itu punyanya Mas Dio, kakak kelas saya, itu banyak mengupload tentang berbagai macam sumber, terutama berkaitan dengan masalah Jepang. Lah itu yang terbaru itu berkaitan dengan gedung parlemen Jepang. Itu untuk mendukung itu. Ya. Atau Anda juga bisa mencari sumber belajar dari web ini ya, Historia ID sama National Geographic. Oke. Yang lainnya dibantu untuk ini identifikasi kayaknya. Ini ya bisa dibaca dari sini. Ini mau ngupload. Kenapa? Apa? Infografisnya kepotong. Pak, kalau dikasih latar belakangnya nggak apa-apa Pak. Tapi nanti jadinya gini terus. Dibuat dalam beberapa bagian nggak apa-apa. 1, 2, 3. Kepotong gitu 1. Segera ya. Kurang berapa menit lagi? Kelompok 1 silakan maju presentasi. Yang lainnya mohon perhatian, ini kelompok 1. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai restorasi Meiji. Identifikasi bagaimana restorasi Meiji dapat membuat Halo, yang lain.
dan kapitalis menyaingi Amerika Serikat. Restorasi Meiji adalah perubahan yang membuat Jepang menjadi lebih maju dari negara agraris menjadi negara industri. Tetapi mereka juga tidak melupakan tradisi ataupun budaya aslinya, sehingga Jepang dapat bersaing dengan Amerika dan Amerika menganggap Jepang sebagai saingannya. Restorasi Meiji merupakan revolusi politik Jepang pada tahun 1868 yang mengakhiri kekuasaan Keishogunan atau pemerintahan militer Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan negara kepada pemerintah kekaisaran di bawah Hiroshima atau Kaisar Meiji. Jepang sebagai negara industri sebagaimana negara-negara barat yang tidak tantangan, yakni 1. Pasokan pemerintahan yang stabil, 2. jalur pelayaran yang aman, dan 3. pasar hasil bagi industrinya. Restorasi Meiji mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan awal modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur Militer Kuat atau Kuoku Kyohei. Sudah? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada respon terkait kelompok 1? Ini satu pertanyaan saja. Apa dampak munculnya restorasi Meiji terhadap modernisasi di Jepang? Saya izin menjawab. Restorasi Meiji atau Meiji merupakan suatu kegiatan pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang. Restorasi Meiji ini membawa dampak yang amat luar biasa dalam segala bidang kehidupan Jepang sehingga Jepang melaju ke masa kejayaannya serta menjadi negara yang kuat dan modern dan sejajar dengan negara-negara barat. Dan slogan Bidangnya bisa disebutkan. bidang dampaknya. Salah satunya itu bidang industri Industri. dan juga pendidikannya juga lebih maju. Bisa kembali. Tadi silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tanya tentang propaganda apa yang sekiranya paling efektif kalau menurut Anda? 3A tadi efektif. 3A. Kalau menurut Anda? Iya, harusnya. Harusnya. Tapi kalau pertanyaan saya berikutnya, khususnya ya secara umum ya, mengapa Jepang harus menguasai Asia? Terkait ekonomi khususnya energi. Oke. Karena kan di negara tersebut sumber dayanya itu tidak mencukupi. Oke. Jadi terjawab ini. Tapi dengan pembelajaran seperti ini Anda senang nggak? Mengapa? Karena bisa belajar bagaimana Jepang strateginya Jepang menguasai Indonesia itu seperti apa, terus jalur-jalurnya, naruh usaha itu seperti apa, pokoknya seperti apa. Mengetahui itu semuanya. Ada hikmah nggak dari pembelajaran ini? Iya, Mas Robert. Pembelajaran yang kita ambil dari Jepang menjajah Indonesia itu tidak ada manfaatnya karena mengorbankan banyak nyawa, harta benda, bahkan keluarga, Pak. Kalau bisa kita hindari saja. Jadi perang itu kalau bisa dihindari ya, termasuk kasus yang terbaru antara Rusia dan Ukraina. Kesimpulannya pembelajaran hari ini apa? Mbak Karina. Tidak semua pengaruh asing itu buruk. Tidak semua pengaruh asing itu buruk. Terus? Itu terjadi di Jepang. Karena bagaimana Jepang pengaruh asing digunakan untuk membuat suatu bangsa itu menjadi negara yang maju. Dan itu memotivasi Jepang untuk membuat sebuah negara yang maju. Jadi pengaruh asing itu dibutuhkan untuk adanya kemajuan ya. Tapi dengan catatan budaya asli tidak di. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemerintahan masa pendudukan Jepang. Boleh bangun semua? Oke. Ini
Oke, bisa menggerakkan tangannya. Oke. Oke. Terima kasih, ini bagian dari Taiso ya kalau pada masa Jepang ya. Untuk senam kesehatan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.